Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat sudah Seorang petani di Kecamatan Suwoh, Lampung Barat ditemukan tewas di tengah perkebunan kopi pada Minggu malam. Korban bernama Karim Yulianto, berumur 48 tahun, warga Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh. Korban tewas akibat menderita banyak luka bekas cabikan diduga diserang harimau. Dugaan ini diperkuat dengan daerah ini yang dekat dengan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. korban hewan buas. Menurut Babinsa Kecamatan Suwoh, Sersan Andi mengatakan awalnya pihak keluarganya melaporkan ke aparat terkait belum pulangnya Karim dari kebun hingga malam hari. Tentara, polisi, dan warga kemudian mencari Karim di kebunnya. Yang awal dapat laporan dari aparatur POKON bahwa ada warga yang belum pulang sampai jam 7 malam. Setelah koordinasi bersama Babin Kaptipmas sama warga, kami melakukan pencarian ke kebun korban. Setelah sampai ke kebun korban pukul 20.00, kami menemukan topi dan baju serta bercak-bercak darah. Setelah kami susuri bercak-bercak darah, kami menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Ditemukan tidak jauh dari kebun sekitar 30 meter. Setelah itu kami melakukan evakuasi bersama warga ke rumah korban. Jika benar Karim tewas diterkam harimau, maka jumlah petani di Lampung Barat yang tewas diterkam harimau sejak Januari hingga September tahun ini sudah sebanyak 5 orang. Pada Januari, seorang petani tewas diterkam harimau, pada bulan Februari 2 orang, dan pada bulan Maret 1 orang. Pemburuan harimau membuahkan hasil pada akhir bulan Mei lalu. Seekor harimau yang diduga memangsa para petani kopi bisa ditangkap oleh tim gabungan polisi kehutanan serta BKSDA di sebuah perkebunan kopi di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Harimau jantan yang dikenal bernomor 13 tersebut masuk perangkap dengan umpan 4 ekor kambing. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Warga desa Tanjung Sakti, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, terus mendesak perbaikan jalan Wai Peliwak sepanjang 2,5 km. Jalan penghubung antar desa ini sejak 2019 sudah direncanakan diperbaiki, namun hingga kini belum ada realisasinya. Jalan ini juga sangat penting untuk distribusi hasil panen. Di sepanjang jalur ini ada puluhan hektar lahan sawit, damar, duku, pinang, durian, hingga cengkeh. Jika melewati jalan lain, jaraknya lebih jauh dan ongkos ojeknya juga tinggi. Saya mengharapkan mau berbaik dengan secara cepat. Susah saya ini. Juga lagi bukan saya sendiri. Banyak ya Pak ya? Ya banyak. Yang pada damar-damar sana susah. Kalau berjalan sini terus. Jalan main juga kalau harinya bagus. Kalau kena hujan. Nah itu. Bapak udah berapa tahun ngebon? Ya, udah lama. Jadi setiap tahun ini setiap hari begitu. jalan terus? Kalau nggak ada kerjaan di sawah, naik. Nah gitu. Jadi kalau nurunin hasil panen dari atas? Ya pakai ini. Oh. Pakai karung? Iya pakai karung, pakai bebalang segala macam. Dipanggul? Iya dipanggul. Menurut aparatur desa, perbaikan jalan ini mandek karena dana desa tidak cukup. Mereka juga berharap ada bantuan perbaikan jalan dari Pemda dan Pemprov. Harapan kami semua bukan dari dana desa aja, dari pemerintah kabupaten juga. Dari Dinas PU, pemerintah kabupaten untuk melanjutkan jalan Tanjung Sakti tembus Keratagung ini. Nah, apakah sudah pernah mengajukan usulan dari Kementerian POKON ke dinas terkait? Ya, sebetulnya sudah sering survei, PU-nya juga survei, tetapi namanya kita menunggu. Iya kata dinas terkait, tapi didiamin aja sampai sekarang, belum ada tindak lanjut. Menurut warga, perbaikan jalan pertanian harus disegerakan karena sangat penting untuk meningkatkan perekonomian warga. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Setelah sempat ramai diberitakan akibat jalannya rusak, Jalan WR Supratman di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung akhirnya diperbaiki. Pantauan pada Senin siang, di sepanjang jalan ini tidak ditemukan lagi lubang-lubang besar sebab sudah diperbaiki secara tambal sulam oleh Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung.
Jalan bagus disambut gembira sebab sudah lama dinanti warga yang menderita akibat jalan rusak. Selain sering memicu kecelakaan, jalan rusak juga menimbulkan polusi debu di permukiman dan dikeluhkan banyak pengusaha warung makan. Sangat senang sekali. Jadi kan yang pengguna jalan juga artinya udah nggak susah lagi ya kan, nggak payah lagi, nggak juga diklok lagi, jalannya udah enak jalannya. Terima kasih kepada pemerintah Bandar Lampung ya telah perbaiki jalan BR Supratman, sudah bagus, pengguna jalan juga sudah senang, nggak ada lubang lagi. Mudah-mudahan seterusnya kalau cepat diperbaiki lagi. Kerusakan jalan tersebut sudah berapa lama Bu kemarin Bu? Ini udah ada 6 bulanan itu sudah diperbaiki. Baru kemarin itu ya diperbaiki ya? Diperbaiki. Itu kurang lebih tahunan ya, bukannya bulanan, tahunan. Ada lubang di sini, ada lubang di sana, di simpang antara WR Supratman yang menuju Polda Lama itu juga lubangnya besar. Udah itu ada semacam kayak aspal itu turun ya, karena memang dia tempatnya turun, jadi kalau kita bawa kendaraan itu jangan kencang, pelan aja kita kerasa. Tahu saya dalam minggu-minggu ini sih perbaikan jalannya. Baru juga ya? Iya baru. Nah ini seperti apa? Malam sih aktivitasnya kerjanya. Karena siang kita ini padat. Warga berharap kepada Wali Kota Bandar Lampung dan instansi terkait terus memperbaiki jalan. Dengan jalan bagus, aktivitas warga pun kian mudah dan lancar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas di Desa Bakauheni, Lampung Selatan kekurangan ruang kelas. Beberapa kelas terpaksa digabung dalam satu ruangan, sehingga murid-murid tidak nyaman belajar. Pihak sekolah juga terpaksa membagi jam belajar menjadi 3 waktu. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Penyebab kekurangan ruang kelas karena sekolah ini pernah kebakaran beberapa waktu lalu. Kebakaran? Kapan itu kebakaran? Udah lama. Terus kalau belajarnya rame-rame gitu terganggu nggak? Terganggu. Kenapa terganggu? Selain kekurangan ruang kelas, sekolah ini juga kekurangan perangkat belajar seperti buku paket, meja, dan kursi siswa, komputer, hingga laptop. Akibat kebakaran, uang SPP murid sebanyak 35 juta rupiah juga ikut terbakar. Nah, karena keterbatasan ruang kelas, maka untuk jam belajar tersebut kami persingkat. Karena saat ini kegiatan pembelajaran di MI Al-Ikhlas ini dibuat 3 shift dari pagi sampai sore, dan itu hanya ada 3 ruang kelas yang kita gunakan aktif. Meski dalam kondisi serba kekurangan, pihak sekolah akan mengupayakan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Pihak sekolah juga tidak menutup diri jika ada donatur yang ingin membantu. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.